Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Yang keras dong. Iya, dompleng-dompleng. Gara-gara pidato Megawati ini bubar itu barang. Oke ya. Oke. Gara-gara pidato Megawati, Golkar disebut merapat ke kubu Anies, Rocky Gerung akarnya beringin semua. Fajar.co.id. Di sini ada masih Airlangga Anies ya. Tentu bargaining positionnya bukan Airlangga Anies tapi Anies Erlangga ya. Dan pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung menyoroti perkembangan terkini koalisi Partai Istana, khususnya Koalisi Indonesia Bersatu KIB menuju Pilpres 2024. Menurut Rocky, KIB yang merupakan salah satu poros koalisi Istana pada dasarnya sudah berantakan semenjak pidato Megawati Soekarno Putri di acara HUT PDIP ke-50. Menurut Rocky, pidato Megawati menyudutkan Jokowi yang disinyalir ngotot ingin Ganjar Pranowo maju sebagai capres dari PDIP. KIB sebenarnya sudah berantakan setelah Ibu Mega katakan no pada Ganjar. Mereka ini sudah bubar sebenarnya, jelas Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official yang juga bersama Her Subeno Arif dari Forum News Network FNN. Dikutip kami, sinyal kurang harmonis di kalangan Partai Istana menurut Rocky bisa jadi momen Golkar yang merupakan partai terbesar di antara P3 dan PAN dalam koalisi untuk minggat dari KIB. Jika situasi tersebut benar terjadi, menurut Rocky, Golkar sangat cocok bergabung ke kubu pengusung Anies Baswedan bersama Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kita tahu secara ideologis Golkar, Demokrat, dan Nasdem kan sama akarnya beringin semua. Jadi tinggal bikin koalisi mantan beringin plus PKS, karena dulu kan yang namanya ABRI yaitu juga beringin ya. Jadi dianggap ABRI kader Golkar. Jadi selesai itu, paling tidak di publik terlihat sudah secara mental Golkar punya kepercayaan diri bersama Nasdem, Demokrat, dan PKS yang partai Islam, ungkapnya. Menurut Rocky, kombinasi antara Nasdem, Demokrat, Golkar yang punya nilai teknokratis sangat tepat berpadu dengan PKS yang berlandaskan nilai etik keadilan. Kombinasi yang bagus juga kekaryaan itu ada di Nasdem, Golkar, Demokrat. Inti pembangunan secara teknokratik. Lalu ada politik yang sifatnya etis dan moral, ada di PKS yang selalu menuntut keadilan. Sudah pas ini koalisi teknokrat dan politik keadilan jelasnya. Ya, sobat era sekalian, itu tadi dari pengamatan Rocky Gerung ya. Jadi ada partai yang merapat. Ya, mungkin saja yang merapat itu adalah partai Golkar. Karena Golkar tentu butuh bermanuver untuk mencalonkan dirinya sendiri, ya barangkali ada soal kepercayaan diri Erlangga, dan belum tentu juga mau PAN dan P3 kalau seandainya yang maju itu adalah Erlangga Hartarto yang elektabilitasnya tidak lebih tinggi bahkan dari AHY. Tapi kalau dia nempel ke Anies ya, Anies Erlangga, dan ada endorsement lagi dari Istana misalnya, ada sebuah peta politik baru, itu ada harapan baru. Tapi saya tidak tahu bagaimana sobat era melihatnya. Ya itulah politik kita ya. Politik kita dinamis. Tadi awalnya kita berpikir hanya Anies AHY dan tidak ada pilihan lain, tapi ternyata bisa terbongkar itu koalisi. Demokrat bisa bilang ngotot benar-benar ingin mencalonkan AHY, bisa terjengkang dia, digantikan Golkar dengan tokohnya Erlangga Hartarto. Maka Erlangga yang menjadi wakil presiden Anies. Ya, dengan jaringan, dengan modal dan lain sebagainya. Pemirsa, Anies Baswedan menang telak dengan meraih 77% suara pada polling yang dilakukan akun Twitter Indonesia Lawyers Club @YouTube ILC. Sementara Ganjar Pranowo mendapat 14% suara dan diikuti Prabowo Subianto yang meraih suara 9%. Responden mewakili kepercayaan mereka terhadap kualitas dan profesionalitas Anies sebagai pemimpin yang mumpuni sebagaimana ditunjukkan melalui tentu reputasinya dalam memimpin DKI Jakarta.